Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya kira dan percaya saya dan saudara-saudari, Bapak Ibu yang ada di rumah yang diberkati Tuhan ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan, karena begitu sangat luar biasa semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang setia. Kita bisa merasakan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan. Kita masih bisa melangkah, kita bisa menikmati akan hidup di dunia ini, bukan karena kuat gagah dan kehebatan kita, tapi semua karena kasih-Nya yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, hingga selama-lamanya, dan tetap sama kemarin, hari ini, besok, dan seterusnya. Puji nama Tuhan, pada saat ini saya akan membagikan renungan ayat firman Tuhan pada kita semua. Kita sama-sama masih belajar, yaitu mengenai 10 gadis bijaksana yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai dengan 13. Saya akan membacakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ayat 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padan. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya, aku tidak mengenal kamu. Ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Firman Tuhan ini sangat menguatkan saya juga. Saya sangat suka dengan ayat firman Tuhan ini. Perumpamaan 10 gadis, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. 10 gadis ini adalah gambaran gereja-gereja Tuhan, di mana di dalamnya ada yang baik dan ada yang jahat, kan ini juga menyangkut dengan perbuatan. Sang mempelai adalah gambaran Tuhan Yesus Kristus, dan minyak adalah gambaran kehadiran pengurapan Roh Kudus, atau juga ada tafsiran lain yaitu gambaran sukacita dan kasih, dan mengenai perbuatan-perbuatan juga. Tema firman Tuhan saat ini adalah pentingnya selalu siap. Yesus memulai perumpamaannya, kerajaan surga bisa disamakan dengan 10 gadis yang membawa lampu minyak mereka dan keluar untuk menyambut pelai laki-laki yaitu Yesus Kristus dalam Matius 25 ayat 1-4. Tetapi Yesus tidak memaksudkan bahwa setengah dari pengikutnya bijaksana ataupun bodoh yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi maksud Yesus di sini adalah
Setiap muridnya bisa memilih untuk siap menantikan kerajaan Allah atau malah sibuk melakukan hal-hal yang lain. Pilihan di tangan kita. Tuhan Yesus memberikan hak pilih yang bebas kepada kita. Tetapi jangan salah mempergunakan hak bebas tersebut. Nanti kita sendiri yang akan kecolongan. Kita sendiri yang akan menanggung resiko-resiko yang ada. Karena setiap perbuatan-perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di penghakiman nanti. Karena kehidupan kita ini, walaupun kita diberikan hak bebas oleh Tuhan, tapi kehidupan kita ini adalah ditentukan oleh Tuhan. Tuhan yang menentukan segalanya akan kehidupan kita. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Tuhan bisa memberkati, Tuhan bisa mengutuk. Kehidupan, kematian, kebahagiaan, semua ditentukan oleh Tuhan. Tetapi kehidupan kita ini dari awal, sebelum dunia dibentuk, Tuhan telah memilih kita, seperti pujian berkata, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Tuhan sudah memilih kita dari awal, sebelum dunia ini dibentuk. Sangat luar biasa Tuhan kita. Tuhan Allah yang penuh dengan kasih. Kasih-Nya yang tidak pernah berubah. Tuhan Allah yang punya kuasa. Kuasa-Nya tidak pernah terbatas. Sangat luar biasa. Kita menyembah Tuhan yang hebat, ajaib, dahsyat, luar biasa. Dalam perumpamaan 10 gadis yang tadi keluar untuk menyambut mempelai laki-laki dan mengikuti upacara pernikahan. Rencananya ketika pengantin laki-laki datang, para gadis itu akan menerangi jalan dengan lampu-lampu yang mereka bawa. Mereka akan mengiringi pengantin laki-laki itu yang mau membawa pengantin perempuan ke rumah yang sudah Dia siapkan. Dia ini siapa? Yesus Kristus. Dan kita adalah pengantin perempuan, yaitu gereja-gereja Tuhan. Namun apa yang terjadi? Yang bodoh malah membawa lampu mereka tapi tidak membawa minyak. Apa gunanya kita membawa lampu tetapi kita tidak ada persediaan minyak yang cukup? Ya, tentu jelas lampu itu akan padam, tidak akan bertahan lama. Sedangkan 5 gadis bijaksana membawa persediaan yang lengkap, yaitu lampu dan minyak, sehingga pelita mereka tidak padam karena mereka punya persediaan yang cukup. Begitupun dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan, kita harus seperti 5 gadis bijaksana ini, mempersiapkan segala sesuatu itu dengan matang, punya kualitas kesiapan yang full, sepenuhnya. Jangan kita mengiring Tuhan itu hanya dengan setengah-setengah. Seperti Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jika Anda mempersiapkan pekerjaan sebelum berangkat dari rumah ke tempat kerja masing-masing, tentunya kita akan prepare dulu, mempersiapkan mana yang akan dibawa, ini, itu, sehingga di tempat kerja kita hanya duduk dan siap kerja, tanpa harus mencari ini, mencari itu. Harus punya kualitas kesiapan. Seperti tema, yaitu pentingnya selalu siap.
Siap dengan segala keadaan yang akan terjadi di dunia ini. Seperti sekarang ini terjadi, digemparkan dengan virus corona. Sejujurnya virus corona ini sangat menyesakkan banyak hal. Keekonomian. Tidak datang di pertemuan-pertemuan ibadah lagi. Dan hati-hati, jangan sampai kita kalah dengan keadaan tersebut. Kita harus meminta pengampunan kepada Tuhan. Sebab kita saat ini sementara di penghujung akhir zaman. Tuhan sementara memurnikan gereja-gereja Tuhan. Apakah masih setia? Apakah Tuhan masih setia? Apakah Dia masih dapatkan kita sebagai gereja-gereja Tuhan yang setia memanggil nama Dia, atau hanya menyambut-nyambut corona? Saya sangat sedih mendengar orang-orang selalu, oh corona, corona. Video-video selalu corona, dan punya persepsi masing-masing, persepsi yang berbeda-beda mengenai corona. Ada yang bilang corona inilah, corona itulah. Tetapi apakah dalam keadaan seperti ini kita masih sempat-sempat menyebut nama Tuhan? Atau malah kita mengesampingkan Tuhan? Seperti murid-murid Tuhan Yesus. Waktu dalam keadaan mereka sudah hampir tenggelam, perahu mereka sudah hampir tenggelam, mereka melupakan Tuhan, berada bersama-sama dengan mereka. Jangan sampai kita seperti itu. Ada juga terkadang manusia itu ingat dengan Tuhan ketika ada masalah yang sangat besar. Ketika ada sakit penyakit yang sudah hampir mati, baru kita ingat Tuhan. Karena kita manusia adalah masih daging, seringkali mengandalkan kekuatan sendiri, sombong, egois, angkuh. Hati-hati, manusia seperti ini adalah tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jangan kita setengah-setengah mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Oke lah, kita berhikmat, tetapi jangan lupa kita juga harus memiliki iman, karena iman adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Hikmat dan iman harus sejalan, harus seimbang, sehingga kita tidak salah persepsi dengan hikmat. Kita tidak salah menggunakan kata hikmat. Hikmat apa dulu yang kita miliki? Biarlah kita tetap terus berdoa, membangun komunikasi kita dengan Tuhan, agar kita benar-benar memiliki hikmat, yaitu hikmat yang benar-benar dari Tuhan. Dan sekarang ini banyak yang terjadi. Seakan-akan firman Tuhan, ayat Alkitab itu dijadikan sebagai senjata di dalam kita menanggapi keadaan seperti ini. Menjadi senjata sangat mengerikan dan sangat menyedihkan. Firman Tuhan dijadikan senjata, saling menyerang antara saudara dan saudara, terkeluarga dan keluarga, suami dan istri, gembala dan jemaat, jemaat dan jemaat. Sangat mengerikan. Seakan-akan corona ini sudah berhasil merenggut iman anak-anak Tuhan, kepercayaan dan keyakinan anak-anak Tuhan. Kalau kita sadar, kalau kita peka, kita akan mengerti apa maksud Tuhan di balik keadaan yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Hendaklah alarm kita tetap hidup. Jangan alarm kita padam, supaya kita selalu siap siaga dengan keadaan apapun.
tidak tergoyahkan, tidak undur, melainkan kita maju. Hendaklah hati kita tetap kuat, iman percaya kita tetap teguh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tinggikan nama Tuhan, muliakan nama Tuhan, sembah dan pujilah Tuhan. Perbesar nama Tuhan di atas segala-galanya, karena Tuhan terlebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Kita ini bukan manusia jadi-jadian. Seenaknya kita melakukan ini itu, mengandalkan kekuatan sendiri. Sehebat-hebatnya manusia pasti akan jatuh juga. Sehebat-hebatnya tupai melompat, dia akan jatuh. Hati-hati. Kita sekarang ini sementara dimurnikan Tuhan. Tuhan mau memulihkan keadaan Indonesia ini, mengampuni keadaan Indonesia ini. Tetapi sangat sakit, tidak mudah. Itu bayar harga yang benar-benar. Ada harga yang harus dibayar. Oleh sebab itu jangan anggap remeh akan kehidupan di dunia ini. Jangan kita bersantai-santai, lihai-lihai, lalai seperti 5 gadis bodoh yang hanya mempersiapkan lampu tapi tidak memiliki persediaan minyak yang cukup. Hendaklah kita tetap bersemangat di dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Hendaklah kerajinanmu itu jangan kendor. Layanilah Tuhan terus sampai seumur hidup. Hingga kelak kita sudah benar-benar siap menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dia datang sebagai Sang Juru Selamat, Raja, Sang Juru Selamat hidup yang kekal. Sehingga kita akan jadi seperti 5 gadis bijaksana. Pintu terbuka bagi orang-orang yang percaya dan setia mengiring Tuhan. Jangan sampai kita tertinggal seperti 5 gadis bodoh. Pintu tertutup bagi mereka. Tuhan Yesus adalah pintu bagi setiap jalan. Dia adalah terang bagi kegelapan. Dia adalah sumber mujizat, kehidupan, kebahagiaan, keberhasilan, nafas. Tuhan adalah menentukan kehidupan dan kematian akan umat manusia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, tahukah Anda bahwa Tuhan sebenarnya sangat mengasihi kita? Tuhan sangat mencintai kita. Saat ini Tuhan sedang melihat respon gereja-gereja Tuhan akan menyingkapi keadaan yang terjadi. Akankah Tuhan masih dapatkan kita masih setia berseru memanggil namanya? Apakah masih ada yang akan Tuhan bawa kita sebagai pengantin perempuan masuk dalam kerajaan surga? Jangan sampai kita tertinggal, saudara-saudari, Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Hendaklah kita tetap terus setia di dalam mengiring Tuhan, berdoa dan berjaga-jagalah, karena kita tidak tahu kan waktu dan saatnya kapan. Semua sudah Tuhan tentukan. Semua sudah Tuhan rancangkan dari awal. Andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Andalkan terus Tuhan. Jadikan Tuhan yang nomor 1 dalam kehidupan kita. Karena
Tuhan adalah sahabat dalam kesukaran. Sahabat yang menaruh kasih setiap waktu. Kita tetap terus mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Punya penyerahan total akan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan lanjut. 5 gadis bodoh tidak siap menyambut sang pengantin laki-laki. Mereka tidak punya cukup minyak untuk lampu mereka. Gadis-gadis yang sudah siap pun masuk bersamanya ke pesta pernikahan dan pintu ditutup. Yang artinya 5 gadis bodoh ini tertinggal. Jangan sampai kita seperti 5 gadis bodoh yang terlalu santai dalam zona nyaman sehingga kita lupa diri, membiarkan pelita di dalam hidup kita ini padam. Pelita itu adalah firman Tuhan. Kita sudah banyak menerkan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, tapi lalu begitu saja. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Hanya didengar tok, tapi tidak dilakukan. Terlalu nyaman, terlalu hebat, terlalu kuat, mengandalkan kekuatan sendiri. Tanpa kita sadari suatu saat semua itu akan musnah. Jangan sampai pelita kita padam. Belum hampir waktunya. Oleh sebab itu sangat penting selalu siap agar kita dapat menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Saya kena percaya kita semua sudah siap menyongsong kedatangan Tuhan. Mempelai laki-laki datang sebagai Raja, Juru Selamat. Jangan sampai kita tertinggal. Milikilah kualitas kesiapan. Dan dengan jelas Tuhan menunjukkan kepada dirinya sendiri, dan di dalam perumpamaan ini Tuhan mengajarkan tentang kedatangannya kembali. Tuhanlah mempelai laki-laki tersebut. Dia yang akan datang untuk menjemput sang mempelai perempuan, yaitu kita sebagai gereja-gereja Tuhan. Perumpamaan ini merupakan gema yang jelas dari pengajaran Yesus yang dicatat dalam Matius 7 ayat 21-23. Saya akan membacakannya di dalam Matius pasal 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jangan sampai Tuhan tidak mengenal kita, sang pembuat kejahatan. Firman Tuhan ini begitu sangat jelas, tapi juga sangat mengerikan. Tidak ada jaminan dengan semua itu. Jaminannya adalah kita melakukan kehendak Bapa di surga. Yesus akan mengeluarkan
orang-orang yang gagal melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Yesus akan mengeluarkannya, artinya kita akan tertinggal dan akan menjadi makanan antikris. Siksaan demi siksaan. Pada hari kedatangan Yesus, mereka akan memanggil namanya dan menunjukkan perbuatan-perbuatan religius mereka. Tentang apa yang dilakukan. Mereka, oh Tuhan, saya sudah melakukan ini. Saya sudah menyembuhkan ini. Saya sudah melakukan banyak mujizat. Tetapi kenapa saya tidak masuk dalam kerajaan surga? Perbuatan-perbuatan yang religius ini ditunjukkan oleh mereka. Karena kegagalan mereka melakukan kehendak Bapa, maka mereka tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga kalau kita gagal melakukan kehendak Allah Bapa di surga. 5 gadis bijaksana adalah perumpamaan gadis-gadis yang dalam keadaan siap. Pentingnya selalu siap. Amin. Mereka bijaksana karena mereka melibatkan diri sepenuhnya dalam situasi apapun dan mengikuti instruksi yang ada dengan hati-hati. Sangat luar biasa. Alkitab mengajarkan bahwa seorang yang bijaksana memiliki wawasan yang benar akan kehendak Allah. Kita harus memiliki wawasan yang benar akan kehendak Allah. Jangan salah persepsi. Terlebih jangan kita salah persepsi dengan ayat firman Tuhan. Karena ayat firman Tuhan itu tidak bisa dipura-purandakan. Seakan-akan menjadi satu senjata bagi anak-anak Tuhan. Hati-hati. 5 gadis bodoh adalah perumpamaan, yaitu gadis-gadis yang lalai. Maksud mereka memang baik untuk menyongsong mempelai laki-laki, tapi mereka gagal. Karena kelalaian yang tidak punya kesiapan yang penuh. Ya gagal, bodoh. Karena hanya memiliki persediaan lampu, tetapi tidak ada minyak. Pasti pelitanya akan padam. Tidak punya kesiapan yang penuh. Orang tidak punya kesiapan penuh dalam pengiringan Tuhan, maka kita akan seperti 5 gadis bodoh yang tidak akan masuk dalam kerajaan surga, dalam ruang pesta pernikahan. Kualitas kesiapan sangat penting kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, sehingga orang-orang di luar sana bisa melihat juga jati diri yang baik dalam diri kita, mereka bisa tertarik dan bisa melakukan kehendak Bapa di surga, yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan, bukan hanya sekedar dikotbahkan, disampaikan, tapi kita melakukan, ada tindakan, iman dan perbuatan, hikmat iman dan perbuatan. Hendaklah kita selalu siap akan menyongsong sang mempelai laki-laki, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menjemput kita sebagai pengantin perempuan, sebagai gereja-gereja Tuhan yang Tuhan dapatkan masih setia, siap siaga dalam keadaan apapun. Kesimpulan firman Tuhan pada saat ini adalah, bangunlah segera, siapkan dirimu, karena Tuhan mau datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang sebagai Raja dan Sang Juru Selamat kehidupan kekal selama-lamanya. Amin kebenaran firman Tuhan.
pada saat ini. Dan saya ingin mau berdoa untuk kita semua. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih banyak buat segala sesuatu yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Karyamu di kayu salib membuktikan cinta dan kasih-Mu yang begitu besar dan tidak pernah berubah, tidak pernah terbatas. Dulu, sekarang, dan hingga sampai selama-lamanya. Kelak dunia semua akan mengerti, akan memahami kehendak Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi di Indonesia ini, di keadaan ini, ada maksud dan tujuan Tuhan. Taruhkan kami pengertian, kepekaan, kesadaran, pertobatan yang sungguh-sungguh dalam kami mengiring Tuhan menjalani hidup, tidak hanya mementingkan keegoisan, keangkuhan, melainkan kami datang merendahkan diri dengan penyerahan total dan tetap terus melakukan kehendak Allah, kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami sebagai gereja-gereja Tuhan Engkau dapati masih tetap stay, sedia, siap siaga, setia akan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga buat firman Tuhan pada saat ini begitu sangat luar biasa. Kiranya firman Tuhan ini Tuhan bukan hanya sekedar kami sampaikan dan kami dengar, melainkan kami sama-sama berusaha untuk memahami, mengerti, merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Ajarkan kami, tolong kami Tuhan agar kami mampu. Ampuni setiap kekurangan, keterbatasan, kesalahan, dan dosa-dosa kami. Kami terus bawa di dalam doa dan kami tetap terus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Keadaan Indonesia yang terjadi ini Tuhan, secepatnya ada pemulihan, pertobatan, dan bisa melihat pelangi yang indah, yang luar biasa Tuhan siapkan. Berkati anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat GPDI Pandan di mana saja berada. Biarlah senantiasa mereka memiliki iman yang teguh, iman percaya yang teguh kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati iman percaya mereka Tuhan. Mereka tetap terus memiliki semangat dan kerinduan untuk mengiring Tuhan. Siap sedia, punya kesiapan yang full, yang penuh akan Engkau Tuhan, dan tetap setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.